A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Serang, Bapak Dr. Andes Suparman MM. Yang saya hormati para CGP Angkatan 6, pada kesempatan ini ada saya Jasmani dan Ibu Ida Rahayu serta Ibu Marini. Di sini di samping saya Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 sudah bersama kami. Beliau sangat berpengalaman menjadi Bapak Kepala Sekolah. Beliau sudah menjadi Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6, kemudian SMA Negeri 5, dan terakhir SMA Negeri 8. Dan alhamdulillah beliau juga sebelum menjabat ketiga kepala sekolah itu sebelumnya sudah melintang menjadi kepala sekolah di yayasan. Selanjutnya di sini saya langsung bertanya, mungkin sesi wawancara saya yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak beridentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jasmani, Bu Ida, Marini, ya, sebagai guru penggerak saya ucapkan selamat apa yang disampaikan tadi, pertanyaan tentang dilema etika ya. Kalau di lingkungan sekolah itu kasus-kasusnya sangat banyak. Misalkan kasus masalah DPDP, ya kan, masalah penerimaan pegawai, termasuk masalah sarana prasarana. Itu Bu Jasmani. Lanjutannya. Oke Pak, pertanyaan saya kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu memang kita terkait dengan sisi prioritas di ujungnya nanti. Kita misalkan ambil contoh pada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Silakan. Selanjutnya mungkin pertanyaan ketiga sudah saya sampaikan. Pertanyaan yang selanjutnya yang keempat dilanjutkan oleh Ibu Rahayu. Silakan Ibu Ida Rahayu. Terima kasih Bu Jasmani. Selanjutnya mohon izin Bapak saya menyampaikan pertanyaan, yaitu pertanyaan adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dari agama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari saya adalah bahwa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Demikianlah pertanyaan dan jawaban kepala sekolah. Selanjutnya pertanyaan ke-6 diajukan oleh Ibu. Pada saya untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Oh begitu. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan terakhir dari saya ini, adakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Udah ada banyak. atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Udah. Ya, demikianlah pertanyaan dari Bu Marini yang sudah dijawab oleh Bapak. Selanjutnya pertanyaan terakhir, silakan Ibu Ida. Oke, demikianlah pertanyaan dari Ibu Ida Rahayu. Selanjutnya pertanyaan ke-6 dan ke-7 dilanjutkan Ibu Marini. Silakan Ibu Marini. Terima kasih pada Ibu Nani. Untuk pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau dikatakan kita punya jadwal yang tetap, tidak, Bu Marini. Dalam konteks penyelesaian kasus dilema etika begini, kita pakai dua alternatif. Alternatif pertama, jika kasus-kasus yang ada di lingkungan kita itu bisa diselesaikan saat ini juga, kita langsung diselesaikan. Tapi kalau kasus itu perlu data real, perlu informasi, perlu data-data tambahan, perlu cek yang lain-lain, kita jadwalkan di waktu berikutnya. Jadi ada dua alternatif, kasus itu bisa diselesaikan secara langsung. Oh ini bisa, ini kasusnya nggak begitu berat, langsung hari itu selesai juga. Nah, oh ini nggak bisa, ini butuh dokumen pendukung atau butuh saran, butuh yang lain-lain, pasti terjadwal di hari berikutnya atau waktu yang tidak saat itu. Begitu Bu Marini. Terus untuk pertanyaannya yang ke-7 nih Pak nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah? Berarti ada. Ada yang bantu Bapak? Ya ada. Di sini saya contohkan dalam hal konteks pemenuhan sarana yang bisa membantu untuk pengambilan dengan tepat. Salah satunya adalah operator Barudik itu satu. Yang kedua Wakasek Sarana, ya kan? Terus pihak komite, termasuk rekan-rekan itu yang lain, sumber-sumber informasi yang kita butuhkan terkait dengan pemenuhan kebutuhan tadi, yaitu adalah rekan-rekan yang bisa minimal memberi data dan informasi untuk pengambilan keputusan, bisa termasuk masyarakat. Ya, demikianlah pertanyaan Ibu Marini sudah selesai dijawab oleh Bapak. Ini pertanyaan terakhir Pak, dan sebagai pengambilan kesimpulan dari Bu Ida. Silakan Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Jasmani. Bapak, dari pertanyaan 1 sampai 7 tadi pertanyaan, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Jadi dari apa yang kita sampaikan awal tadi, ya Ibu ya, Bu Ida, Bu Jasmani, Bu Marini, kita dalam sikap pengambilan keputusan sebagaimana yang disebut dilema etika itu, pada prinsipnya kita akan berpedoman kepada skala prioritas dan dasarnya pada sumber-sumber dokumen dan fakta-fakta real yang ada. Jadi tidak serta-merta kita bisa secepatnya misalkan, oh ini harus gini, kita butuh juga sumber-sumber pendukung dalam menentukan itu. Jadi nanti di endingnya, walaupun kedua-duanya itu kita butuhkan analisanya, oh ini skala prioritas yang pertama, ini yang kedua, dan seterusnya. Nah setelah pertama tuntas, otomatis tantangan kita lanjut ke gimana cara membereskan tantangan yang kedua, kebutuhan yang kedua. Begitu Bu siapa? Bu Ida. Ya,
demikianlah pertanyaan demi pertanyaan sudah disampaikan ke Bapak. Semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, terutama pada saat kesempatan ini, bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Bapak yang sudah ditularkan kepada kami, yaitu tentang 4 paradigma, 3 pengambilan 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Di dalamnya mengandung keberpihakan kepada murid, kemudian bernilai-nilai kebajikan, kemudian terakhir adalah sikap bertanggung jawab. Dan itu sudah terrefleksi pada Bapak dan mudah-mudahan bisa ditularkan kepada kami CGP ini. Demikianlah sesi wawancara kami telah selesai dengan Bapak Dr. Andes Suparman MM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ida. Terima kasih ya Pak ya, Sama-sama. atas waktunya.